Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penelitian survei. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan dari anggota kelompok kami. Yang pertama, Dwi Ramavita Hamidan, PM19 1010 Yang kedua, Dia Arum Wulandari, MPM 19 1010 Yang ketiga, Esti Nurul Aziza, NPM 19 Yang keempat, Lukman Nur Hakim 19 Yang kelima, Triana Vera Utami, NPM 19 Penelitian survei menurut Yong tahun 1996, halaman 55 menyoroti penurunan metode survei surat dalam akuntansi manajemen. Setelah periode lebih dari 25 tahun, di mana telah menjadi metode penelitian unggulan yang digunakan dalam disiplin. Dia mengaitkan penurunan tersebut dengan 3 faktor utama. Yang pertama, minat yang berkembang pada bentuk penelitian alternatif yang dapat menyediakan sumber data yang lebih kaya. Yang kedua, meningkatkannya kesulitan memiliki studi survei surat yang diterbitkan dalam jurnal utama yang direferensikan. Yang ketiga, keraguan tentang kegunaan penelitian survei dalam akuntansi karena telah gagal menghasilkan pengetahuan yang komprehensif tentang praktik akuntansi dan pengendalian, meskipun 25 tahun mencoba melakukannya. Selanjutnya yaitu mengenai 7 peluang peningkatan. Menurut Yong tahun 1996, P67 mengidentifikasi 7 peluang peningkatan, yaitu 1. Program penelitian untuk membangun kerangka kerja penelitian. Masih terdapatnya kebutuhan yang mendesak untuk mengembangkan tubuh pengetahuan yang koheren dalam akuntansi manajemen untuk mencocokkan mereka di bidang keuangan dan akuntansi keuangan. Yang kedua yaitu metode pengambilan sampel yang mengarah ke pengujian teori yang lebih kuat. Pengambilan sampel secara acak biasanya tidak dapat dilakukan, sehingga pengambilan sampel yang praktis mendominasi. Kritik semacam itu berlaku untuk penelitian akuntansi yang secara umum dan membuat penerapan pengujian statistik standar penuh dengan bahaya. Yang ketiga yaitu penggunaan metode tipe Dillman untuk mencapai ukuran sampel yang lebih besar. Prosedur tindak lanjut menurut Dillman 1978 menyarankan bahwa pengiriman 2 pengingat dan sponsorship oleh organisasi yang berpartisipasi dapat meningkatkan respon, tetapi akan menimbulkan biaya tambahan dan kurangnya kontrol penelitian. Yang keempat yaitu mengatasi masalah bias non-respon. Tidak terdapatnya referensi untuk non-respon di banyak makalah yang diterbitkan atau catatan kaki yang di mana-mana menyatakan bahwa non-respon tidak dianggap sebagai masalah menjadi perhatian. Yang kelima yaitu beralih dari instrumen survei yang sudah ketinggalan zaman. Masih umum untuk melihat makalah yang diterbitkan pada tahun 2002 dengan menggunakan instrumen standar seperti yang dikembangkan oleh Mahoney et al. Tahun 1963 untuk kinerja yang dilaporkan sendiri, Milani tahun 1975 untuk partisipasi anggaran, dan McDonald tahun 1970 untuk toleransi ambiguitas. Yang keenam yaitu pengembangan survei atas dasar peningkatan pengetahuan organisasi. Jika instrumen survei tidak sesuai dengan bahasa dari perusahaan yang terlibat, maka tanggapan akan terbatas karena dirasakannya tidak relevannya survei. Dan yang ketujuh yaitu beralih dari ukuran subjektif yang dilaporkan sendiri ke evaluasi yang lebih objektif. Yang mengamati hampir tidak adanya atau bisa dibilang peringkat superior yang lebih objektif. Namun penulis lain, yaitu Brownell tahun 1995, menyarankan bahwa kritik seperti itu terhadap kinerja yang dinilai sendiri terlalu berlebihan, dan bahwa peringkat superior mungkin juga salah karena kisaran bawahan di bawah kendali suatu pengawas tunggal.
Yang selanjutnya yaitu mengenai masalah desain dan perencanaan. Terdapat sejumlah pertanyaan yang mendasar yang perlu dijawab pada tahap desain, yaitu satu, survei macam apa yang sedang kita pikirkan. Persyaratan pertanyaan, penelitian, dan dampak perbedaan biaya misalnya akan menjadi penting dalam menentukan apakah survei surat konvensional sesuai atau apakah survei yang dilakukan melalui telepon, email, atau melalui internet akan memberikan hasil yang superior atau hasil yang lebih hemat biaya. Yang kedua yaitu responden macam apa yang kita targetkan. Ini akan membuat banyak perbedaan pada tahap perencanaan, tergantung pada apakah kita menargetkan populasi secara umum atau proporsi yang sangat spesifik. Yang ketiga yaitu pertanyaan apa yang kita ingin jawaban. Ini mungkin tampak jelas, tetapi dalam hal ini membantu jika kita telah dengan hati-hati menentukan pertanyaan, penelitian, dan hipotesis untuk mengarahkan tanggapan yang diharapkan. Terlalu sering dalam makalah penelitian dan disertasi tampak bahwa survei telah dilakukan terlebih dahulu, mungkin karena ketersediaan akses yang oportunistik tanpa pertanyaan penelitian yang benar-benar dipikirkan. Yang keempat yaitu kategori respon apa yang kita renungkan. Yang kelima yaitu urutan pertanyaan apa yang harus kita kejar. Terdapat berbagai pendapat tentang apakah pertanyaan termudah dan terpendek harus di awal kuesioner atau di akhir. Beberapa penulis, misalnya Parker tahun 1992, menyarankan bahwa pertanyaan pendek dan mudah harus digunakan di awal, yang mengarah ke pertanyaan paling penting di tengah survei, diikuti oleh pertanyaan yang relatif lebih pendek dan lebih mudah menjelang akhir untuk mendorong penyelesaian dari seluruh dokumen survei. Yang keenam yaitu bagaimana tata letak instrumen survei. Sebagian besar penulis setuju bahwa survei tidak boleh terlalu panjang, tetapi yang lebih penting survei harus dibuat menarik dan relevan dengan audiens sasaran. Dan yang ketujuh yaitu bagaimana kita memilih sampel. Hal ini penting dan merupakan kelemahan di banyak makalah, di mana isu-isu tersebut tampaknya telah diabaikan. Mungkin dikarenakan mereka tidak ditangani secara memadai sejak awal. Selanjutnya, di sini ada uji coba percontohan. Uji coba instrumen survei yang ekstensif sangat penting untuk menunjukkan bahwa instrumen tersebut mampu menghasilkan tanggapan yang diperlukan dari audiens sasaran. Sejumlah isu penting akan muncul pada tahap ini yang harus ditangani dengan memuaskan. Untuk meningkatkan reliabilitas dan validitas pertanyaan individu, seluruh kuesioner harus dievaluasi pada tahap percontohan sebelum melakukan survei yang tepat. Sebuah studi percontohan besar juga akan memungkinkan evaluasi keandalan dan validitas langkah-langkah yang akan digunakan. Selanjutnya yaitu ada pengumpulan data. Sejumlah pertimbangan lebih lanjut muncul ketika kita lebih fokus pada pengumpulan data. Yang pertama, sebuah milis yang relevan dan up-to-date sangat penting. Penggunaan milis yang ada mungkin memerlukan sponsor dari organisasi tuan rumah, biasanya salah satu badan akuntansi profesional. Biaya sponsorship dapat berupa pengakuan organisasi tuan rumah dalam publikasi apapun dan atau hilangnya kendali dalam pelaksanaan survei di mana organisasi tuan rumah menangani penyelesaian dan pengembalian sehingga tidak ada jaminan tentang siapa yang telah menyelesaikan survei. Pengembangan milis sendiri dari awal sangat memakan waktu dan tenaga. Ini juga merupakan keterlibatan berkelanjutan karena kewaspadaan harus dilakukan dalam pemeliharaan milis. Tidak ada yang mungkin menyebabkan lebih banyak kekhawatiran di antara penerima survei daripada jika salah satu target yang disebutkan sudah meninggal. Kemudian yang kedua, survei harus menargetkan responden tertentu yang disebutkan namanya. Di sini ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa survei yang ditujukan kepada penghuni atau manajer ataupun individu lain yang tidak disebutkan namanya kemungkinan besar akan dibuang ke tempat sampah. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita merekam jawaban. Ini harus ditetapkan sejak dini untuk memanfaatkan media secara maksimal. Jika kita berurusan dengan survei surat, maka metode manual akan mendominasi. Namun, jika kita memiliki tanggapan verbal, yaitu wawancara atau telepon, ataupun tertulis, yaitu dengan jawaban naratif dalam survei manual, ataupun tanggapan email atau internet, maka ada peluang untuk melakukan analisis kualitatif terperinci dari narasi melalui analisis isi teks, meskipun ini mungkin harus ditranskrip
dari rekaman kaset. Kemudian yang keempat, umpan balik kepada responden. Penawaran hasil agregat kepada responden dapat memberikan insentif yang mendorong penyelesaian survei. Hal ini seringkali lebih berhasil daripada tawaran hadiah atau imbalan nominal untuk pengembalian survei. Bagaimanapun, surat terima kasih kepada responden adalah sopan santun yang baik dan dapat meningkatkan keinginan untuk lebih lanjut dalam keterlibatan. Selanjutnya yang kelima yaitu ada organisasi. Lebih baik berpikir ke depan. Pada tahap perencanaan, kita harus menyadari pengkodean yang diperlukan untuk jawaban tertutup dan juga dari metode analisis yang akan digunakan. Idealnya, tanggapan harus dibaca dengan mudah dan dapat ditransfer ke spreadsheet untuk dimanipulasi ataupun bisa diinput ke SPSS untuk memudahkan analisis yang lebih rinci. Kemudian yang terakhir adalah masalah non-responden. Kekhawatiran terbesar dalam penelitian survei adalah kurangnya tanggapan. Jika responden tidak representatif dan tingkat responnya sangat rendah, maka keraguan akan muncul tentang validitas temuan dan potensi bias yang diperkenalkan. Tingkat respons yang kurang dari 25% merupakan hal umum dalam penelitian akuntansi. Pertanyaan yang sulit untuk jawabannya adalah apakah responden berbeda secara signifikan dengan non-responden. Non-responden hanya menjadi masalah jika kita dapat menunjukkan bahwa ada perbedaan sistematis antara responden dan non-responden, dan juga bahwa perbedaan tersebut akan berdampak pada temuan. Kondisi terakhir ini mungkin sulit untuk didemonstrasikan. Baik, yang selanjutnya kita masuk ke pembahasan kesalahan pengukuran. Andrews pada tahun 1984 menetapkan 3 jenis kesalahan pengukuran. Yang pertama bias, yang kedua acak kesalahan, yang ketiga kesalahan yang berkorelasi atau sistematis. Beliau menyarankan bahwa desainer pertanyaan yang lebih baik akan membantu mengatasi efek paling serius dari kesalahan ini, termasuk yang pertama itu ada penggunaan kategori skala jawaban sebanyak mungkin, konsisten dengan hemat dan panjangnya survei. Yang kedua, opsi tidak tahu jika sesuai. Yang ketiga, menjaga jumlah item yang dikelompokkan bersama atau disebut panjang baterai. Yang selanjutnya, penggunaan pertanyaan skala komparatif jika memungkinkan untuk memberikan dasar penilaian eksplisit. Yang selanjutnya, penggunaan skala penilaian linear dengan hanya kategori ekstrim yang diberi label. Yang selanjutnya, perhatikan panjang pengantar dan pertanyaan baterai. Disarankan antara 16 dan 24 kata untuk yang pertama dan lebih dari 16 kata. Kemudian, harus memposisikan pertanyaan yang mudah dan kurang penting di awal dan akhir kuesioner. Kemudian yang selanjutnya adalah ukuran keandalan. Jika kita ingin menarik kesimpulan yang valid tentang hubungan yang sedang diselidiki, penting bahwa ukuran variabel dapat diandalkan dan valid. Timbangan multi-item lebih disukai daripada skala item tunggal karena dua alasan. Yang pertama, banyak konstruksi mewakili konsep yang kompleks, dan kompleksitas ini lebih baik ditangani dengan mengajukan lebih dari satu pertanyaan. Kemudian alasan yang kedua yaitu sejumlah item terkait dapat meningkatkan validitas karena kemungkinan bahwa pertanyaan individu dapat disalahartikan atau disalahpahami atau mungkin berisi pembalikan kata yang terlewat. Di sini terdapat beberapa metode yang umum digunakan untuk mengukur keandalan. Yang pertama yaitu uji ulang koefisien keandalan. Instrumen yang sama diselesaikan 2 kali oleh satu kelompok individu dalam periode waktu yang singkat. Korelasi yang tinggi antara tanggapan menunjukkan keandalan, tetapi hasil kedua kalinya mungkin telah dipengaruhi oleh penyelesaian pertama. Yang kedua, koefisien keandalan split half. Instrumen ini diselesaikan oleh satu kelompok dan korelasi diukur antara 2 bagian instrumen, biasanya antara yang pertama dan terakhir untuk menguji
menguji efek kelelahan. Tetapi banyak kesalahan yang disebabkan oleh pembalikan kata-kata yang tidak diambil oleh responden, menunjukkan preferensi untuk pemilihan acak dari dua bagian untuk pengujian. Jika korelasi antara kedua bagian itu tinggi, maka ini menunjukkan keandalan yang tinggi atas dasar konsistensi internal. Tetapi semakin lama pengujiannya, semakin tinggi reliabilitasnya, dan cara pemisahan dilakukan kemungkinan akan berdampak pada ukuran konsistensi atau reliabilitas. Kemudian yang ketiga adalah koefisien Cronbach alpha. Adalah ukuran yang paling banyak digunakan, terutama untuk instrumen yang baru dikembangkan. Dan cara mengatasi masalah penelitian, meskipun nilainya masih sepenuhnya bergantung pada jumlah item dalam instrumen, jadi kepekaan terhadap jumlah item harus dievaluasi untuk menunjukkan keandalan. Untuk selanjutnya yaitu adalah metode wawancara. Metode wawancara sendiri dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada wawancara terstruktur, yang kedua ada wawancara semi-struktur, dan yang ketiga ada wawancara tidak terstruktur. Untuk wawancara terstruktur yaitu format yang paling mirip dengan kuesioner yang berisi surat yang diisi sendiri. Peluang bias pewawancara dibatasi dengan mencari konteks umum, seperti pertanyaan yang sama dalam urutan yang sama dengan isyarat dan petunjuk yang sama diizinkan, dan semuanya dalam kerangka pertanyaan yang tertutup yang secara spesifik. Penggunaan pertanyaan tertutup membuat pengkodean jawaban lebih mudah dan memiliki keuntungan untuk dianalisis selanjutnya. Kemudian yang kedua yaitu wawancara semi terstruktur, yaitu format ini memungkinkan serangkaian pertanyaan untuk diajukan tetapi tidak dalam urutan yang pasti. Pertanyaan tambahan juga dapat diajukan sesuai keinginan pewawancara untuk memeriksa masalah terkait muncul yang berkaitan selama kegiatan wawancara berlangsung. Kemudian yang ketiga yaitu wawancara tidak terstruktur, yaitu format ini dimulai dengan serangkaian topik untuk didiskusikan, bukan pertanyaan spesifik untuk ditanyakan. Jadi dapat berkembang menjadi sebuah percakapan yang terarah dengan pewawancara dengan mengadopsi pendekatan bebas roda atau selama topik yang diperlukan tercakup semuanya. Oleh karena itu, kata-kata dan frasa aktual yang digunakan dapat bervariasi secara signifikan antara wawancara, tetapi pendekatan ini dapat membuat orang yang diwawancarai akan terasa nyaman untuk mendorong mereka membuat pengungkapan yang tidak akan muncul dalam kondisi yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah masalah dalam wawancara, yaitu biasanya terdapat beberapa hal yang menjadi permasalahan ketika wawancara. Yang pertama adalah pertanyaan yang membingungkan. Pertanyaan yang membingungkan ini dapat menjadi suatu masalah antara responden dengan pewawancara. Oleh karena itu, pentingnya menyusun suatu pertanyaan yang pasti agar mendapatkan suatu hasil jawaban yang diinginkan. Yang kedua yaitu tanggapan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, yaitu suatu responden terkadang kita tidak bisa mempertanggungjawabkan atas jawaban yang dia berikan apakah sesuai atau tidak. Dan ketiga yaitu adalah pertanyaan diajukan secara tidak konsisten, yaitu pewawancara memberikan suatu pertanyaan yang tidak konsisten kepada setiap para respondennya. Hal tersebut bisa menjadi masalah bagi penelitiannya ketika suatu pertanyaannya diajukan tidak secara konsisten kepada setiap responden. Kemudian yang kedua yaitu masalah bagi pewawancara. Yang pertama, pewawancara harus mengetahui siapa yang diwawancara. Hal ini penting agar kita bisa menjadi tahu atau bisa beradaptasi kepada siapa kita akan berbicara dan informasi apa yang akan kita berikan.
informasi apa yang akan kita tanyakan kepada wawancara narasumber atau respondennya tersebut. Kemudian yang kedua yaitu orang yang diwawancara harus sadar bagaimana dan mengapa mereka dipilih. Terkadang orang yang diwawancara atau sebagai responden tidak tahu alasan kenapa mereka dipilih oleh pewawancara untuk ditanyakan. Hal ini dapat menjadi masalah bagi pewawancara ketika sedang melakukan suatu penelitian. Oleh karena itu pentingnya untuk memberikan pemahaman terlebih dahulu kepada orang yang diwawancara kenapa mereka dipilih sebagai responden. Dan yang ketiga yaitu kerahasiaan dan anonimitas tanggapan harus dijaga. Hal tersebut menjadi penting karena suatu wawancara atau responden bisa saja merupakan orang yang penting sehingga harus dijaga kerahasiaannya dan anonimitasnya agar identitas tersebut masih dapat terjaga. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun tutur kata yang kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.